Nah, kalau dia berubah karena besar dibandingkan kalau orang sosial media. Nah, hati-hati, ngeri ya, Bapak Ibu ya, ngeri sekali. Ya makanya dari ini dia, nah ini ya, ini yang tadi mau saya tunjukkan. Ini kita lihat ya, Bapak Ibu. Dari tahun 1980, 85, 90, ini kuman resistennya naik terus, kejadian infeksi kuman resisten. Ini MRSA kan, kayak ini semua kuman resisten antibiotik naik, tapi temuan antibiotiknya makin turun. Jadi pabrik obat itu, Bapak Ibu, pabrik obat itu semakin turun produksi antibiotiknya karena udah nggak punya senjata lagi, udah habis idenya buat bikin antibiotik. Antibiotiknya naik terus, yang resisten, pabrik obat turun terus, nggak ada lagi berlawan. Sampai kapan katanya Romo itu katanya jangan nanti dimulai dari rumah sakit. Jadi ini akhir zaman ini nanti katanya kalau para ahli bilang mulainya dari rumah sakit. Jadi kadang-kadang saya jadi dokter itu juga bingung, itu saya bingung. Jadi kita nih jadi dokter berbuat baik atau berbuat jahat ya? Dan itu jadi penyebab timbul aja zaman keren dokter, ya kan? Nah ini problemnya kita menyebabkan ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di klausul WHO, mereka menyebutnya silent pandemic. Itu udah pandemi yang luar biasa kemarin COVID kan. Nah, tapi di belakang itu ada silent pandemic. Jadi artinya sebenarnya hati-hati sebenarnya kita semua terancam. Ya, dengan kuman-kuman yang resisten atau nggak mempan lagi juga dan Nah, ini sedikit ya. Ini penelitian yang akan orang di mulut kita jadi resisten, dia berubah. Nah, ini yang menyebabkan kalau suatu hari daya tahan tubuh kita lemah, turun, dia akan bisa spread, bisa menginfeksi kita. Terinfeksilah kita dengan kuman resisten. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu bisa dibayangin nggak kalau di tubuh kita udah kena kuman resisten, terus kita salaman, kita kontak sama orang-orang dekat kita, sama keluarga kita, gendong cucu, ya masuk kumannya, transmisi, nempel transmisi. Jadi itu problem resisten di imun terjadi sepsis, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, sepsis dan ternyata begitu dia sepsis, begitu dia menyebar infeksinya karena kuman yang lebih resisten itu, terjadilah kegagalan multi organ langsung pada saat itu. Ini penelitiannya. Ini mungkin masih dalam skala kecil, dan penelitiannya tapi tidak sekali. Jadi ini Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, hati-hati yang mengkonsumsi antibiotik itu barang kecil segitu tuh, ya. Kalau kita nggak bijak konsumsinya, fatal. Dan ini bukannya sembarangan ngomong, sengaja memang saya masukin supaya nyatin kan, gitu ya. Bahwa ini kita teliti sendiri ngomong gitu, dan apa yang terjadi. Jadi ini ada satu rangkaian seperti itu. Dan inilah yang memang kita teliti dari Glasgow Indonesia itu. Kita itu resisten science, jadi kita berjuang memang untuk penggunaan antibiotik. Ya. Nah, nggak perlu. Gak ada evidence yang menunjukkan bahwa azitromycin ini berguna untuk pasien COVID-19. Yang ada terjadi apa Bapak Ibu? Itu tadi yang saya sampaikan, selective pressure. Kita ada pasien kena COVID, penyebabnya itu adalah virus, gitu kan? Penyebabnya adalah virus. Kita kasih azitromycin, virusnya nggak mempan, nggak bisa terbunuh. Yang ada kita jadi terkolonisasi, terkumpul kuman-kuman resisten di badan kita. Jadi azitromycin yang dikasih pada pasien COVID itu sebenarnya bukan yang membantu kita, tapi mengacau kita. Bahaya, ya kan? Nah, ini terjadi. Ini lagi, tuh. In patients hospitalized with COVID-19, azithromycin did not provide any clinical benefit. Ya, azitromycin dia tidak memberikan satu keuntungan apa-apa. Pemberian azitromycin pada pasien COVID-19. Azithromycin used in patients hospitalized patients with COVID-19 should be restricted.
harus dilarang. Where there is clear antimicrobial indication, kecuali kalau ada antibiotik infeksi kuman. Mungkin ngeri kan? Jadi pertanyaan saya, berobat ke dokter dikasih antibiotik, minum boleh nggak? Ya, jadi ya. Satu sisi memang dia menyembuhkan kalau Bapak Ibu karena infeksi kuman, yang satu sisi lagi dia membahayakan. Artinya apa? Membuat nanti Bapak Ibu terkolonisasi kuman-kuman yang resisten. Nah, Bapak Ibu, ini jangan lupa kita hidup itu juga dengan kuman. Kita hidup dengan kuman. Jadi di kulit kita ini ada kuman yang flora khusus. Flora kulit. Di usus kita ada kuman flora khusus. Begitu kita kasih antibiotik ini mungkin menyembuhkan infeksinya, tapi bisa mengubah karakteristik kuman-kuman yang tinggal di dalam badan kita jadi resisten. Ya, nah ini nanti kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita lihat ini penerapan antibiotik dari tahun 1940, 60, 80, 2000. Tahun 1940 kita ketemu antibiotik macam-macam nih, sulfonamid, beta-lactam, ya kan, antibiotik banyak. Tapi semakin tahun, semakin ke tahun 2000 semakin sedikit. Kuman resistennya semakin naik, ya di sini. Nah. Nah, kuman resistennya semakin naik, tapi penemuan antibiotiknya semakin turun. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini sebenarnya adalah satu teori. Maaf ya, saya minta maaf dari proses nanti sebagian bahasa Inggris yang saya ngomong gitu. Nah, ini sebenarnya satu teori ya, kita selective pressure. Ini teori umum deh kalau dokter-dokter tahu. Jadi dia bilang begini, selective pressure itu dia bilang begini, setiap kali kita mengkonsumsi antibiotik, maka pada saat yang bersamaan kita meng-create kemungkinan kita ini terkolonisasi kuman-kuman di badan kita ini terkolonisasi kuman-kuman yang resisten. Gitu. Jadi setiap kali kita minum antibiotik, pada saat yang sama kuman-kuman di badan kita yang hidup di dalam badan kita ini berubah karena kita jadi resisten. Nah, ini permasalahannya Bapak Ibu ya. Ini masalahnya kuman itu kan makhluk hidup dan dia bisa berkembang biak. Nah, kalau dia berubah